warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Tasya Putri Otaviani dengan NIM 200290086 dan ada Zakia Salsabila NIM 200466109 dan saya sendiri sebagai moderator Rahmat Al-Hadi dengan NIM 201800039. Baiklah, kami di kelompok 7 akan membawakan presentasi dari diskusi kami yang berjudul tentang administrasi keuangan di sekolah. Oke, marilah kita mulai dari yang pertama, tentang pengertian administrasi keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan penangguhjawaban. Menurut Jones, manajemen keuangan meliputi yaitu yang pertama ada perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. 2. Pelaksanaan, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. 3. Ada evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Menurut Depdiknas, bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi percetakan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Semakin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik, maka akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan. Antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat, untuk mencapai hal-hal tersebut, maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada tujuan manajemen keuangan sekolah. Dalam tujuan manajemen keuangan sekolah ini, melalui kegiatan pengelolaan keuangan, kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan keuangan adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan, dan yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh kepada Zakia Salsabila. Kepada Zakia Salsabila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi terkait sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Yang mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1899
1989 tentang Pendidikan Nasional bahwa pengadaan dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga dari peserta didik. Baiklah, yang pertama yaitu dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah, dan ini biayanya disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan dalam DIK biasanya dialokasikan berdasarkan jumlah dari peserta didiknya. Maka besarnya anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan oleh pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan bantuan operasional sekolah atau BOS, dan dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Selanjutnya, dana dari orang tua, yaitu biasa disebut dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan yang harus dibayar orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya, dana komite sekolah terdiri atas dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulannya selama anaknya menjadi siswa di sekolah tersebut. Dana insidental yang dibebankan kepada orang tua siswa baru yang biasanya hanya 1 kali selama 3 tahun pembelajaran. Dan dana sukarela yang biasanya bisa ditawar kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangan secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun. Yang ketiga adalah dana dari masyarakat. Dana ini merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan merupakan wujud dari kepedulian yang merasa terpanggil untuk membantu memajukan pendidikan. Dana ini biasanya diterima dari perorangan, organisasi, yayasan, ataupun dari pemerintahan dan swasta. Dan selanjutnya ada dana dari alumni. Dana ini biasanya digunakan untuk membantu meningkatkan mutu sekolah, misalnya seperti buku-buku, alat, dan perlengkapan pembelajaran. Yang selanjutnya itu pengelola keuangan. Pengelola keuangan sendiri merupakan orang yang bertugas untuk yang mengelola keuangan sekolah. Orang tersebut kita kenal sebagai bendahara, yang mana bendahara di sini mempunyai tugas yaitu memegang buku kas umum, memegang buku kas pembantu anggaran, buku bank, buku pajak registrasi SPM, dan membuat laporan dari arsip laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Zakia Salsabila. Selanjutnya materi ini akan dibawakan oleh Tasya Putri Otaviani. Ada Saudari Tasya, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas materi kita, yaitu proses administrasi keuangan serta peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Pertama, kita masuk kepada proses administrasi keuangan, di mana pada proses ini terdapat 3 pembagian, yaitu yang pertama perencanaan berupa RPS ataupun RKAS atau yang sering kita sebut dengan RAPS. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan atau bentuk tindakannya seperti penggunaan ataupun pencatatan dana, serta yang ketiga pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, pertama kita masuk kepada perencanaan. Apa itu perencanaan sekolah? Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan dalam menentukan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pemilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian, pada perencanaan sekolah ini ada yang dinamakan dengan RPS. Apa itu RPS? RPS adalah gambaran tentang kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Kemudian, ada yang dinamakan dengan RAPS.
Apa itu RAPS? RAPS atau yang sering kita sebut dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, pada dasarnya memuat tentang berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah selama satu kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah tersebut. Keuangan ini membiayai program tersebut selama 1 tahun anggaran. Nah, bagaimana sih cara penyusunan dari RAPBS ini? Cara penyusunan RAPBS ini diantaranya yaitu yang pertama, penetapan tujuan, yang kedua, penjabaran tujuan ke dalam program pendidikan, yang ketiga, penentuan sumber daya manusia dan material yang berimplementasi kepada program-program pendidikan yang ditetapkan. Kemudian, pengeluaran biaya sekolah yang meliputi aspek apa bentuk aspek tersebut seperti pengawasan umum, pengajaran, pelayanan bantuan, pemeliharaan gedung, kemudian operasi, serta pengeluaran tetap ataupun yang disebut dengan jasa hutang. Kemudian proses administrasi yang kedua yaitu pelaksanaan. Depdagri dan Depdikbud 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Ordonator adalah pejabat yang berwenang, yang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan bendaharawan adalah pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya, di mana hal ini dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan serta dipertanggungjawabkan. Kemudian kita masuk kepada proses administrasi yang ketiga, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Di mana pada pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut, sekolah harus dilaporkan dan mempertanggungjawabkannya secara rutin. Bagaimana cara bentuk mereka mempertanggungjawabkan dan melaporkannya tersebut dapat disepakati. Yang pertama, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, bendaharawan mengirim surat pertanggungjawaban atau yang lebih kita kenal dengan SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua, apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ tersebut belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan 1. Yang ketiga, apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ belum dikirim juga ke bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan 2. Kemudian yang kesepakatan yang keempat yaitu kelengkapan lampiran SPJ, dan yang kelima yaitu bukti pendukung atau laporan SPJ. Kemudian kita lanjut kepada peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Kita sama-sama mengetahui bahwasannya penanggung jawab dari sekolah itu tentunya adalah kepala sekolah. Nah, namun demikian, guru juga diharapkan ikut berpartisipasi atau berperan aktif dalam administrasi biaya ini, meskipun hal itu mungkin akan menambah beban mereka. Nah, di mana peran guru dalam administrasi keuangan sekolah ini meliputi yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji atau rapel ke pemerintah kota. Kemudian yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan RAPBS. Kemudian yang keenam, membuat laporan triwulan dan bantuan operasional sekolah atau yang sering kita sebut dengan dana BOS. Kemudian yang selanjutnya menyetorkan pajak PPN dan PPh. Selanjutnya, membagikan gaji atau rapel, dan yang terakhir, yaitu menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan administrasi sekolah serta peran guru di dalam administrasi sekolah ini. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Saudari Tasya. Selanjutnya kami akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari hasil diskusi kami ini. Dapat menyimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, yang mencatat pemasukan dan pengeluaran yang dicatat oleh seorang bendahara. Keuangan sekolah ini bisa bersumber dari pemerintah, orang tua siswa, masyarakat,
maupun dari alumni. Setiap administrasi keuangan sekolah dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditentukan. Dalam administrasi keuangan sekolah ini, guru memiliki peran yang sangat penting. Sekian dari dan presentasi kelompok 7 kami ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan melalui forum di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum.